Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Farhad Abbas ternyata terlibat adu mulut dengan emak-emak pendukung Roy Suryo CS. Yang dimana kalau kata Bang Firdaus, ini adalah emak-emak ompong yang nggak ada kerjaannya. Tapi Bung Farhad Abbas kuat juga ngeladenin mereka ya. Mama ini ngerocos saja terus, seperti si Kosinudin. Ngerocos saja kerjanya. Ngamuk aja kerjanya. Entah kok orang-orang ini satu frekuensi gitu. Satu pemikiran gitu mereka ini. Satu watak mereka ini. Aduh, aneh-aneh orang ini, teman-teman. Selain itu ternyata Prof. Paiman itu kan melaporkan Roy Suryo CS ke Pengadilan Perdata Jakarta Pusat. Dan hari ini jadwal sidangnya. Tapi sayangnya, Roy Suryo CS tidak datang, teman-teman. Apakah mereka takut? Apakah mereka tidak mau mempertanggungjawabkan omongannya dan ucapannya selama ini yang merendahkan Pak Jokowi? Ada apa ya dengan Roy Suryo CS? Seperti itukah mental pejuang, mental yang katanya ahli pakar dan akademis dan saintis? Aduh, segitu juga rupanya ya. Kupikir mental mereka ini baja, teman-teman. Rupanya kerupuk juga. Dan sebelum kita masuk ke videonya, saya ingin memperlihatkan sebuah postingan di mana ini merupakan upaya adu domba, propaganda yang dilakukan oleh ternak banteng untuk memecah hubungan Pak Jokowi dan juga Pak SBY. Mungkin karena sebelumnya gerombolan pembenci ini gagal memecah hubungan Pak Prabowo, Mas Gibran, dan juga Pak Jokowi. Nah, sekarang mereka mencoba nih merusak hubungan Pak Jokowi dan juga Pak SBY. Nih contoh postingannya, teman-teman. Bisa kita lihat ya. Akun Husnul Khotimah, akun Twitter Husnul Khotimah. Dia memposting sebuah judul berita, Demokrat tegaskan tak terlibat isu ijazah, sebut Jokowi fitnah dan adu domba. Sedangkan judul aslinya, Demokrat tegaskan tak terlibat isu ijazah Jokowi, sebut fitnah dan adu domba. Lihat kan, perbedaannya sangat kecil, teman-teman. Tapi ini sangat berdampak buruk bagi hubungan Pak Jokowi dan Pak SBY nantinya. Dan ini tentunya ya sebuah propaganda yang sangat ya bisa dibilang licik, teman-teman ya. Inilah upaya-upaya mereka untuk ya mungkin sedikit menghancurkan harmonisasi antara pemimpin dan mantan pemimpin di negara ini. Oke, sebelum kita mulai videonya jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Kameranya ngapain aja? Kenapa emang saya kan sesama umat muslim, saya harus mengingatkan kamu jangan membela orang yang salah. Ijazah palsu dibela, aneh kan? Ijazah palsu dibela. Waduh, hati-hati kalau ngomong, Bu. Ntar ibu dilaporkan juga ya kan. Ijazah palsu dibela katanya. Belum ada keputusan, Bu. Ijazah Pak Jokowi itu palsu. Yang ada itu keputusannya ijazah Pak Jokowi asli. Keputusan dari UGM dan juga Bareskrim. Itu, Bu. Tolong nih kita. Sesama orang. Saya orang Makassar, saya orang Makassar. Orang Makassar itu ada namanya ciri dapace. Ciri dapace itu apa? Ada empati, ada yang benar. Begitu loh. Empati orang kalau dia betul. Ciri itu kita malu kalau membela orang benar. Itu prinsipnya orang Makassar. Ciri dapace. Itu loh. Masa dia sudah nyata-nyata jasa palsu mau dibela? Kan aneh. Jangan kacau. Penjarakan Roy Suryo. Penjarakan Roy Suryo. Tangkap Roy Suryo. Nah, itu yang paling benar, Bu. Tapi heran juga lihat ibu-ibu ini ya. Kalau nggak pakai dalil-dalil agama, nggak pakai ayat-ayat Al-Quran, dia pakai isu-isu sara, bawa-bawa nama suku. Saya juga orang Bugis Makassar, Bu. Saya juga orang Bugis Makassar, Bu. Tapi ya pemikirannya mungkin nggak seperti ibu tadi ya kan. Ya kita berbeda pikiran, Bu. Jadi jangan bawa-bawa suku gitu. Jangan bawa suku. Ini orang-orang ini aneh kalau nggak bawa suku. Bawa agama dia. Ngeri. Yang seolah-olah partai biru, oke, yang mendalangi ini. Kami tegaskan nggak ada urusan kami dengan kasus ijazah palsu. Apalagi dikait-kaitkan
agenda politik di balik ini. Ini fitnah besar ini. Ini kami tolak. Sama sekali tidak ada keterlibatan Partai Demokrat dan kami semua kadernya terhadap itu. Kalau ditarik-tarik, Saudara Roy Suryo yang pernah di Demokrat, saya pastikan masa saya sekjen Partai Demokrat, Saudara Roy Suryo tidak lagi jadi anggota Partai Demokrat. Waktu itu sudah berakhir hubungannya. Jadi tidak ada hubungan Roy Suryo dengan Partai Demokrat. Sama sekali tidak ada. Mungkin orang menarik-narik karena ada Roy Suryo pernah punya pengalaman bersama kami. Saya tegaskan sekali lagi, saya sekjen Partai Demokrat waktu itu. Dan memastikan di era saya, Roy Suryo bukan lagi anggota Partai Demokrat. Bukan lagi Karena anggota itu Demokrat. Tidak ada hubungan antara apa yang dilakukan Roy Suryo dengan Partai Demokrat. Sama sekali tidak ada. Itu tanggung jawab pribadi dia. Partai Demokrat sama sekali tidak terlibat dan tidak ingin melibatkan diri soal kasus ijazah palsu. Nah, dengerin tuh teman-teman ya. Partai Demokrat tidak ada kaitannya sama sekali dengan kasus ijazah palsu Pak Jokowi. Dengar dan simpan baik-baik di kepala kita semua. Ya hati-hati adu domba teman-teman. Dan kemarin bisa kalian dengar sendiri di video saya sebelumnya. Kozinudin sudah teriak-teriak di Polda Metro. Saudara Jokowi, sebut saja orang besar yang Anda maksud. Kalau bukan Aguan, siapa lagi itu yang kedua? Tapi yang ketiga dia ada sebut namanya Pak SBY. Nah ini kan dia menyimpulkan sendiri nih. Sampai sebut nama Pak SBY. Ini mengerikan teman-teman. Hati-hati adu domba. Hati-hati. Sudah berkali-kali diingatkan oleh Pak Prabowo, hati-hati politik divide et impera, hati-hati. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menaruh perhatian yang serius terhadap mantan Menpora Roy Suryo yang belum mengembalikan aset milik negara yang tercatat milik Kemenpora. Roy Suryo diduga membawa ribuan barang selepas menjabat Menpora periode Januari 2013 hingga Oktober 2014. Isu ini mencuat setelah beredarnya surat Kemenpora terkait permintaan pengembalian barang milik negara tertanggal 1 Mei 2018. Dalam surat tersebut, Kemenpora menyatakan BPK tidak bisa menginventarisasi ribuan barang milik negara dari rumah dinas Menpora periode 2013 hingga Oktober 2014. Roy Suryo yang diduga belum dikembalikan. Jumlah unit barang tersebut sebanyak 3.226 unit dengan nilai 8,5 miliar rupiah. Terkait hal ini, Wakil Ketua KPK Saud Situmorang meminta Roy Suryo untuk segera mengembalikan barang tersebut agar bisa diinventarisasi dan dikembalikan kepada negara. Wow. Jadi lebih daripada ini menjadi berkepanjangan, ya sebenarnya dikembalikan dan kemudian dibuat detail-detailnya mana yang sebenarnya belum didaftar, mana yang sudah didaftar. Barang milik negara itu kan harus ada inventarisasinya. Ini apa ya? Ini sepertinya kasus yang paling memalukan gitu yang pernah terjadi di Republik kita, teman-teman. Bisa-bisanya loh barang dari rumah dinas dibawa gitu. Walaupun sudah diganti mungkin ya, tapi digantinya sesuai enggak dengan nilainya 8 miliar lebih tadi gitu ya kan. Bisa-bisanya dibawa loh, untuk apa gitu? Dipindahin ke rumah pribadi apa gimana? Waduh, ini agak ngeri-ngeri juga ini. Luhut sebut tak penting bahas ijazah. Apa kontribusimu buat negara? Opung Luhut sedang berbicara teman-teman ya. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan ikut merespons polemik ijazah yang tengah ramai dibicarakan publik. Meski tak merinci spesifik kasusnya, yang sedang ramai diperbincangkan publik adalah kontroversi ijazah Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Luhut menilai isu ijazah tak relevan untuk mengatasi masalah bangsa ini. Yang penting justru kontribusi apa yang bisa diberikan ke negara. Menurutnya, ketimbang sibuk mempersoalkan ijazah, lebih baik masyarakat mendukung upaya peningkatan sumber daya manusia. Salah satunya dengan membentuk sekolah-sekolah unggulan. Luhut lalu mengklaim dirinya bahkan tak tahu di mana ijazahnya disimpan, sebab hal itu tidak penting untuk kemajuan bangsa ini. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Kalau Opung Luhut sudah berbicara, waduh keras juga ya. Nah, di sini Profesor sebagai warga negara yang taat hukum mencari kepastian dan keadilan bahwa ijazah tersebut adalah asli, dan Profesor melawan fitnah keji daripada Roy Suryo dan semuanya kawan-kawan itu dengan cara melakukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang hari ini dibuka, ya, tidak dihadiri oleh 5 yang tergugat, itu tidak hadir semua, hanya 1, hanya tergugat 3, tergugat 7, yaitu
Pak Hermanto yang hadir. Sedangkan yang lain nggak hadir dengan alasan yang 6 orang itu mereka tidak beralamat di TPUA. Padahal selama ini mereka di TPUA. Betul. Nah, dan akan diadakan perubahan alamat ke rumah masing-masing saja. Nah, kemudian dari pihak UGM kita hadir karena UGM yang punya kewenangan menyangkut tentang ijazah. Terima kasih buat Rektor UGM yang mengutus pengacara dan hadir, dan untuk selanjutnya sidang akan ditunda menunggu pemanggilan pemfitnah penakut ya. Sebagai warga negara Indonesia yang baik harusnya hadir ya, karena ini kan untuk pembuktian. Kami menggugat perdata ini dalam rangka untuk satu, memulihkan nama baik Pak Jokowi ataupun saya Profesor Paiman. Yang kedua, kami ingin Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan mereka bersalah. Karena terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi, ini sudah aduannya sudah diberhentikan oleh Bareskrim Polri. Dan juga lembaga yang punya otoritas mengeluarkan ijazah, yaitu Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, sudah menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli. Karena Jokowi kuliah dan lulus. Nah, tentunya harapan kami ya, ini penegak hukum dalam hal ini polisi segeralah memproses yang terkait laporan di Polda. Yang kedua, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini sebenarnya mereka ini kan sudah menerima dan mengembalikan. Tatkala mereka mengembalikan berarti dia kan sudah membaca panggilan. Nah, ini hanya alasan saja karena nggak sesuai dengan alamat masing-masing. Tapi kita sebagai warga negara, sebagai penggugat, kita mengikuti proses hukum ya. Jadi kami akan mengirimkan kembali ke alamat masing-masing. Mudah-mudahan nanti tidak ada alasan lagi. Karena kami intinya ya tidak mau mencari permasalahan, tetapi mereka yang mencari permasalahan kepada kami, terutama Pak Jokowi dan saya, yang saya dituduh mencintai ijazah Pak Jokowi. Ya, ini sesuatu yang memang tidak bisa dibiarkan, sehingga mengganggu kredibilitas saya sebagai pendidik, bahkan saya selaku rektor, ini orang banyak mensaksikan kredibilitas saya dan elektabilitas saya, sehingga kami sebagai warga negara yang baik ingin menuntut melalui jalur hukum. Saya kira itu. Ya, untuk di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah gugatan perdata. Yang pertama adalah untuk menetapkan mereka bersalah. Yang kedua untuk pemulihan nama baik Pak Jokowi dan saya. Dan yang ketiga adalah ganti rugi. Itu gugatan kita 3 itu untuk perdata di Jakarta Pusat. Kalau ganti rugi berapa? Itu pengacara saya, kalau tidak salah 1,5 ya Pak. Aduh, kemana ini Roy Suryo nih? Kok nggak datang sidang? Alasannya sih tadi kalau kita dengar alamatnya bukan di TPUA. Nah, nanti akan disurati nih ke rumah masing-masing. Kalau mereka nggak datang lagi, apakah sudah saatnya kita mengatakan bahwa mereka ini pengecut, teman-teman? Karena kan mereka ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan kenapa Prof. Paiman melaporkan mereka ke Pengadilan Perdata? Yang pertama itu kan untuk memperbaiki nama Prof. Paiman. Kemudian ingin memperbaiki nama Pak Jokowi. Dan yang ketiga, menuntut mereka ganti rugi sebesar 1,5 M. Tapi apa memang mereka punya duit, teman-teman? Apa memang mereka sekarang pegang duit yang banyak gitu? Karena kan desas-desusnya di luaran sana ya, Roy Suryo, Rismo dan kawan-kawannya getol menyerang Pak Jokowi, tak gentar, tak mundur sedikit pun menyerang Pak Jokowi karena mereka lagi nyari duit. Waduh. Apakah benar seperti itu? Ini yang harus dijawab oleh Roy Suryo. Ya, walaupun di luaran sana dia selalu mengelak, kami tidak dibayar, ini gak ada sisi politisnya, ini gak ada hubungannya dengan politik, ini murni saintis, ini murni ilmu pengetahuan. Mau bicara kasar juga saya ya kan. Katanya murni saintis, murni ilmu pengetahuan. Tapi SOP untuk meneliti pun dia nggak tahu. SOP digital forensik pun dia nggak tahu. Kode etik seorang peneliti pun dia nggak tahu. Dan pertanyaannya, legalitas dia sebagai peneliti itu dari mana? Ya kalau kita dengar jawaban Roy Suryo sih, ya kami kan peneliti independen. Peneliti independen, suka-suka kau lah. Teliti sana tuh, ke Mars kau sana, atau ke bulan kau sana. Teliti tuh bebatuan-bebatuan bulan. Kalau kau memang peneliti, Anda kan ini peneliti segalanya. Segala macam orang diteliti sama dia. Sama kayak si Tifa, Rismon, ini orang-orang ada kerjaan semua nih. Alasannya saya ini peneliti, setiap hari bisa meneliti apa saja. Setiap hari bisa meneliti apa saja. Aduh. Masih ada ternyata orang-orang yang percaya dengan peneliti abal-abal, peneliti gadungan kayak mereka.
Apalagi emak-emak ompong yang di depan tadi, yang adu mulut sama Farah Tabas, yang selalu menggunakan agama, isu SARA sebagai senjata untuk membenarkan kelakuan mereka, teman-teman. Dalil-dalil agamanya keluar. Lihat aja mereka ini ketika tampil di Rakyat Bersuara. Sekjen TPUA sudah mengeluarkan ayat sampai dibalas sama pengacara Mawar, Bung Pitra. Jangan menggunakan ayat. Waduh. Dan lagi si Kozinudin ketika tampil di Rakyat Bersuara, keluar tuh hadisnya. Waduh. Memang orang-orang ini selalu bermain-main di dalam ranah agama dan isu SARA, teman-teman. Tadi si emak-emak ompong itu, saya ini orang Bugis Makassar. Waduh. Saya ini orang Makassar katanya. Di Makassar tuh ada yang namanya Siri Napace. Wah. Saya juga orang Makassar, Bu. Saya orang Bugis Makassar. Darah saya campuran. Dan saya membela Pak Jokowi. Saya membela Pak Prabowo. Saya membela Mas Gibran. Jadi kita berbeda jalan. Jadi tolonglah jangan gunakan isu-isu SARA, isu kesukuan. Karena itu sensitif, Bu. Berbahaya. Agak ngeri-ngeri kalau kita mau bermain di wilayah itu. Dan lagi, si Tifa ngomong, kami ini sunatullah. Kami ini peneliti. Tentara Allah. Waduh. Pasukan Allah katanya. Waduh. Itulah permainan-permainan agama mereka, teman-teman. Dimana kalau mereka sudah mentok nih ya, sudah terdesak. Itu semua keluar tuh. Keluar semua tuh. Hadis lah, ayat lah, dalil lah, isu SARA lah, semua dilakukan oleh mereka. Untuk apa? Untuk mengambil simpati masyarakat. Karena mayoritas masyarakat Indonesia itu beragama Muslim. Jadi harapan mereka ketika menggunakan ayat-ayat agama, ya banyak yang mereka bisa pengaruhi. Padahal nol besar. Rakyat Indonesia ini adalah rakyat yang sangat cerdas. Sudah open-minded, nggak mudah lagi dibodoh-bodohi. Ya walaupun ada di beberapa tempat masih apa ya, contoh seperti perusakan rumah ibadah yang terjadi ya, ini kan hal-hal yang mungkin perlu perbaikan gitu, perlu pendewasaan dalam beragama. Tapi ya gimana lagi, teman-teman ya. Dan tadi ada jejak rekam dari si Panci ketika membawa perabotan atau alat-alat yang ada di dalam rumah dinas Menpora. Waduh. Ini sepertinya kasus korupsi yang paling memalukan di bangsa kita, teman-teman. Tapi oke lah, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.